Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anakku semua yang sekarang masih ada di belajar di rumah. Tetap semangat. Kita mulai materi pelajaran kimia, khususnya di semester 2 ini membahas tentang makromolekul atau yang disebut dengan polimer. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mendeskripsikan, diharapkan siswa dapat mendeskripsikan struktur, tata nama, klasifikasi, sifat, dan kegunaan makromolekul. Nah, di sini kalau kalian lihat bagian dari polimer, bisa kita lihat satu persatu, yaitu polimer tersusun dari monomer. Sedangkan polimer berdasarkan monomernya terdiri dari kopolimer dan homopolimer. Untuk polimer itu bisa terbentuk melalui polimerisasi adisi, polimerisasi kondensasi. Polimerisasi adisi bersifat sebagai termoplastik. Sedangkan polimerisasi kondensasi bersifat termosetting. Nah, polimerisasi adisi itu menghasilkan polimerisasi sintetis dan polimerisasi alam. Sedangkan untuk polimerisasi kondensasi itu bisa juga menghasilkan polimerisasi alam dan polimerisasi sintetis. Coba kita bahas satu persatu. Apa sih polimer itu? Yaitu merupakan molekul raksasa dengan rantai sangat panjang yang tersusun dari molekul-molekulnya. Polimer alam maupun sintetis terbentuk melalui reaksi polimerisasi yang dapat berupa adisi dan polimerisasi kondensasi yang sederhana. Nah, reaksi polimerisasi adalah reaksi penggabungan molekul-molekul yang sederhana, yaitu berupa polimer. Jadi saya ulang, reaksi polimerisasi adalah reaksi penggabungan molekul-molekul sederhana atau monomer menjadi polimer atau yang disebut makromolekul. Ini kalau kita lihat ilustrasi gambar, masing-masing ini monomer. Beberapa monomer, kalau itu kita gabungkan dengan melalui reaksi polimerisasi, maka akan terjadilah rantai seperti ini, membentuk rantai panjang. Kemudian, reaksi polimerisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Kita lihat polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi adalah penggabungan molekul-molekul yang berikatan rangkap membentuk rantai molekul yang panjang, atau polimer. Polimerisasi adisi dapat berlangsung dengan bantuan katalisator. Contohnya, pembentukan polietilena dari etena. Etena membentuk polietilena. Di peristiwa polimerisasi adisi. Kemudian contoh berikutnya, pembentukan teflon atau politetrafluoroetilena, yaitu dari tetrafluoroetilena menjadi teflon. Nah, reaksi polimerisasi adisi banyak dimanfaatkan pada industri plastik dan karet.
Kalau kita lihat polimerisasi kondensasi, yaitu polimerisasi kondensasi adalah reaksi antara dua gugus fungsional pada molekul-molekul monomer yang berinteraksi membentuk polimer dengan melepaskan molekul kecil H2O atau NH3 ya. Contoh pembentukan nilen ya. 66. Inilah senyawa struktur asam adipat ditambah dengan struktur senyawa heksametil diamin dengan proses polimerisasi kondensasi ya, itu dengan menggunakan panas ya. Polimerisasi kondensasi itu dengan menggunakan panas, maka akan terbentuk senyawa nilen 66 ya. Jadi nilen 66 mempunyai massa molekul relatif kurang lebih 10.000 dan titik leleh kurang lebih 250 derajat Celcius. Nah, dari sini maka kita lanjutkan yaitu ke penggolongan polimer. Ya, polimer dapat digolongkan berdasarkan asalnya, jenis monomer pembentukan, sifat dan kegunaan. Nah, di sini berdasarkan asalnya ada dua, ya, polimer alam dan polimer sintetis. Ya, kita lihat apa pengertian dari polimer alam, yaitu polimer yang telah tersedia di alam dan terbentuk secara alami. Contoh karet alam atau poliisoprena. Nah, isoprena atau disebut dengan 2-metil-butadiena, 2-metil-butadiena, kalau mengalami proses polimerisasi, maka akan terbentuk karet alam 1,4-poliisoprena. Ya. Beberapa contoh polimer alam yang lain adalah protein, amilum, selulosa, glikogen, dan asam nukleat. Ya. Di sini ada beberapa contoh polimer yang lain, yaitu polimernya pati atau amilum. Di sini monomernya glukosa, ya. Polimerisasinya kondensasi atau terdapat pada biji-bijian dan akar umbi. Kemudian ada juga selulosa, juga monomer glukosa, polimerisasinya kondensasi terdapat pada sayur, kayu, dan kapas. Ya. Untuk protein, ini monomernya asam amino melalui proses kondensasi. Contohnya pada susu, daging, telur, dan wol serta sutra. Berikutnya asam amino, yaitu monomernya nukleotida, polimerisasinya kondensasi, yaitu contohnya pada molekul DNA dan RNA di sel ya, sel tubuh kita. Untuk karet alam isopren ya, ini monomernya isopren, polimerisasinya adisi, contohnya pada getah pohon karet. Baik, sekarang kita jelaskan ke polimer sintetis. Nah, polimer sintetis atau polimer buatan dibuat sebagai tiruan. Polimer sintetis meliputi plastik, karet, sintetis dan serat sintetis ya. Polimer sintetis meliputi plastik, karet, sintetis dan serat sintetis. Contohnya plastik polietilen, PVC, poliisoprena, teflon, karet neoprena, karet SPF, nilon, dan tetron. Ya. Nah, di sini ada contohnya ya, yang tadi sudah disebutkan. Nah, sesuai tabel yang ada di sini bahwa contoh polimer sintetis terdiri dari 9 polimer ya.
Polietilen, monomer etena terdapat pada kantong dan kabel plastik. Polipropena, monomernya propena terdapat pada tali karung botol plastik. Kemudian polimer yang PVC atau polivinil klorida, ini monomer vinil klorida terdapat pada pipa, paralon, dan pelapis lantai. Polivinil alkohol juga begitu, ya, terdapat pada bak air. Teflon, ya, monomernya tetrafluoroetena pada panci atau wajan anti lengket. Kemudian untuk dakron, ya, polimer dakron, ini monomernya metil tereptalat dan etilen glikol, yaitu terdapat pada pipa rekam magnetik kain atau tekstil. Kemudian nilen, ini monomernya asam adipat dan heksametilen, ya, ini biasanya terdapat pada tekstil. Kemudian untuk polimer polibutadiena, ya, monomernya butadiena yang biasa digunakan sebagai bahan motor. Kemudian poliester, ya, monomernya ester dan etilen glikol, itu bisa digunakan sebagai ban mobil. Nah, selanjutnya yaitu akan kita bahas jenis monomer pembentuknya. Berdasarkan jenis monomer penyusunnya, polimer dibedakan menjadi dua, copolimer dan homopolimer. Copolimer adalah polimer yang tersusun dari monomer yang berbeda. Contoh dakron tersusun dari monomer asam tereptalat dan etanadiol. Ya, nih rumus struktur dari asam tereptalat dan etanadiol, ya, akan membentuk tetron atau serat sintetis poliester. Contoh selain itu pada copolimer yaitu baklit, nilon, dan karet nitril. Sekarang kita lihat atau kita cerna tentang contoh homopolimer, yaitu polimer yang tersusun dari monomer yang sama. Ya, contohnya PVC tersusun dari monomer vinil klorida. Ya, ini rumus vinil klorida mengalami proses polimerisasi maka akan terjadi polivinil klorida. Contohnya homopolimer yang lain yaitu polipropilin, polietilen, teflon, dan PVA. Ya. Nah, berdasarkan sifatnya, ya, terhadap panas, ya, berdasarkan sifatnya terhadap panas, polimer dibedakan jadi dua, yaitu polimer thermosetting dan polimer thermoplast. Polimer thermoplasting, ya, artinya hanya dapat dipanaskan satu kali, yaitu pada saat pembuatannya, sehingga apabila pecah tidak dapat disambung kembali dengan pemanasan atau dicetak ulang dengan pemanasan. Itu yang dikatakan dengan polimer thermosetting. Polimer thermosetting terdiri atas ikatan silang antar rantai sehingga terbentuk bahan yang keras dan lebih kaku. Contoh polimer thermosetting adalah baklit dan nilon. Kalau kita lihat kita bandingkan dengan polimer thermoplast, ya, polimer thermoplast dapat dipanaskan berulang-ulang. Karena apa? Polimer thermoplast melunak bila dipanaskan dan mengeras bila didinginkan. Sehingga apabila pecah dapat disambung kembali dengan pemanasan atau dicetak ulang dengan pemanasan. Polimer thermoplast itu terdiri dari molekul-molekul rantai lurus atau bercabang.
dan tidak ada ikatan silang antar rantai seperti hanya pada polimer termosetting. Nah, ini contohnya polietena, PVC, dan polistiren. Nah, di sini ada beberapa polimer dan kegunaannya. Yang pertama plastik, ya, digunakan sebagai bahan plastik. Polimerisasi adisi dari monomer-monomer berikatan rangkap menghasilkan bermacam-macam plastik. Contoh polietilen. Polietilen merupakan polimer yang terbentuk dari polimerisasi adisi etena. Ya, ini etena melalui proses polimerisasi maka akan terbentuk polietilena. Sifatnya ada titik lelehnya sampai 100 derajat Celcius, melunak dalam air panas, digunakan untuk botol fleksibel, film, pembungkus, dan isilator. Ya, isilator. Nah, berikutnya polipropilena memiliki sifat hampir sama dengan polietilena. Hanya polipropilena lebih kuat dibanding dengan polietilena. Polipropilena tersusun dari molekul-molekul propena. Ya. Nih, senyawa struktur propena mengalami proses polimerisasi, maka akan terbentuk polipropilena. Polipropilena digunakan untuk membuat tali, botol, karung, dan sebagainya. Berikutnya PVC. PVC atau disebut dengan polivinil klorida merupakan polimer jenis plastik ya yang tersusun dari vinil klorida melalui polimerisasi adisi ya. Ini contohnya vinil klorida ya. Melalui proses polimerisasi akan membentuk apa? Polivinil klorida ya. PVC merupakan plastik yang keras, kaku, dan mudah rusak. Dapat digunakan untuk membuat pipa, tongkat, dan pelapis rantai. Itu contohnya. Kemudian berikutnya, yang keempat, Teflon, ya, PTFE, ya. Teflon tersusun dari monomer tetrafluoroetena. Ya, ini monomernya, ya. Tetrafluoroetena akan membentuk teflon. Nah, sifat dari teflon sangat ulet, kenyal, tahan terhadap zat kimia, tidak mudah terbakar, isolator listrik yang baik, dan mampu melumasi diri serta tidak menempel. Panci untuk memasak atau menggoreng menggunakan apa? Pelapis teflon, sehingga tidak memerlukan minyak yang banyak dan tidak mudah gosong serta mudah mencucinya. Itu sifat daripada teflon. Nah, selain itu, sifat dan kegunaan teflon pada titik leleh 327 derajat Celcius, tahan terhadap panas, tahan terhadap zat kimia, juga digunakan untuk alat yang tahan terhadap bahan kimia. Misalnya, pelapis tangki, bahan kimia, pelapis panci yang anti lengket. Ya. Kita lihat contoh yang lain, poliestirena. Poliestirena tersusun atas monomer stirena. Ya. Ini monomernya stirena. Kalau melalui proses polimerisasi, maka akan membentuk polistirena. Polistirena digunakan untuk membuat gelas, minuman ringan, isolasi, dan untuk kemasan makanan. Ya. Berikutnya PVA, kepanjangan dari polivinil asetat, tersusun dari monomer vinil asetat. Ini monomer dari vinil asetat, ya, mengalami proses polimerisasi akan membentuk polivinil asetat atau PVA yang digunakan untuk sebagai pengemulsi cat. Ya. Berikutnya polimetil metakrilat,
ya, polimetil metakrilat tersusun dari ester metil metakrilat. Nah, ini struktur dari metil metakrilat. Membentuk melalui proses polimerisasi, membentuk polimetil metakrilat yang merupakan atau digunakan sebagai plastik bening, tapi keras, tapi ringan, sehingga digunakan untuk pengganti gelas, misalnya kaca jendela pesawat terbang. Ya. Untuk bakelit, bakelit merupakan polimer termosetting yang tersusun dari fenol dan formaldehid. Ya, perhatikan fenol. Nah, ini senyawa fenol dengan formaldehid. Ya, pada proses polimerisasi akan terbentuk bakelit. Ya, rantainya yang cukup panjang seperti ini. Bakelit sendiri digunakan untuk membuat peralatan listrik. Ya. Kemudian yang kedua karet. Ya, tadi yang pertama tadi itu plastik, sekarang kita bahas karet. Karet alam. Yang pertama, karet alam tersusun dari monomer isoprena atau 2-metil 1,3 betadiener, ya. Isopren, ya, ini struktur isopren kalau melalui proses polimerisasi akan membentuk poliisoprena atau karet alam. Ya, karet alam bersifat lunak, lekat dan mudah dioksidasi. Agar menjadi lebih keras dan stabil dilakukan vulkanisasi, yaitu karet alam dipanaskan pada suhu 150 derajat Celcius dengan jumlah sedikit kecil belerang ditambahkan, ya, dalam prosesnya. Dengan cara ini ikatan rangka pada karet terbuka, kemudian terjadi ikatan jembatan belerang di antara rantai molekulnya. Nah, ini contoh daripada karet yang telah diekstraksi dari lateksnya atau getah pohon karet. Hasil vulkanisirnya digunakan untuk ban kendaraan, ya. Karet alam kalau melalui proses pemanasan dengan polimerisasi pada suhu 150 derajat Celcius ditambahkan belerang, maka terjadilah senyawa rantai yang panjang sehingga membentuk karet alam yang telah divulkanisasi. Nah, ada karet sintetis, ya, kita bahas karet sintetis. Kalau tadi karet alam, sekarang karet sintetis, yaitu neopren atau kloroprena, ya. Neopren tersusun dari monomer 2-kloro 1,3 butadiener, ya. Nih, rumusnya 2-kloro 1,3 butadiener akan membentuk neopren dalam proses polimerisasi. Nah, sifat dan kegunaan neopren sendiri adalah tahan terhadap bensin, minyak tanah, dan lemak, sehingga digunakan untuk membuat selang karet, sarung tangan, tapak sepatu, dan sebagainya. Ya. Berikutnya, contoh yang sintetis yaitu karet nitril. Karet nitril tersusun dari monomer butadiener dan akrilonitril. Nah, ini butadiener dan akrilonitril, sehingga terbentuk karet nitril. Nah, karet nitril memiliki sifat tahan terhadap bensin, minyak, lemak yang digunakan untuk membuat selang. Kemudian selain itu juga ada yang sintetis SBR, ya, stiren, butadiener, rubber, tersusun dari monomer stiren dan butadiener. Nah, ya. Coba kalian lihat ini, butadiener dengan stiren akan bentuk SBR. SBR sendiri merupakan karet sintetis yang paling banyak diproduksi untuk ban kendaraan bermotor, ya. Untuk serat sintetis, ya, tadi habis plastik, karet, sekarang serat. Ya. Serat sintetis itu berupa nilon 66. Nah, nilon 66 ini merupakan kopolimer
dari heksametilen diamin. Ya, dengan asam adipat melalui proses polimerisasi kondensasi. Kenapa disebut nilai 66? Karena masing-masing monomernya ya atau karena masing-masing monomernya mengandung 6 atom karbon. Nah, nilai 66 bersifat kuat, ringan, dan dapat ditarik tanpa retak sehingga digunakan untuk membuat tali, jala, parasit, dan tenda. Itu kegunaan daripada nilai 66. Yang berikutnya, serat berikutnya yaitu dakron. Ya. Dakron atau disebut polyethylene tereptalat merupakan kopolimer dari glikol dengan asam tereptalat melalui polimerisasi kondensasi. Jadi ini glikol, ini rumus glikol ditambah dengan asam tereptalat dengan polimerisasi kondensasi akan terbentuk dakron, rantainya seperti ini dan akan ditambah dengan H2O ya. Kemudian orlon ya. Orlon atau poliakrilonitril tersusun dari molekul akrilonitril ya. Nih, akrilonitril melalui proses polimerisasi bentuk poliakrilonitril ya. Sifat dan kegunaan orlon adalah memiliki sifat yang kuat digunakan untuk karpet dan pakaian seperti kaos kaki dan baju wol. Nah, akhir kita membahas dampak dan penanganan limbah polimer. Nah, coba perhatikan bagaimana penggunaan polimer sintetis, terutama ini plastik yang dapat menimbulkan masalah lingkungan. Meskipun tidak beracun pembuangan limbah pabrik, tapi sangat mencemari tanah. Karena apa? Tidak terurai oleh mikroorganisme. Nah, apabila pembakaran plastik dan karet itu dapat mencemari udara, karena apa? Menghasilkan gas yang bersifat racun korosi seperti HCl, oksida belerang dan oksida karbon. Itulah dampaknya. Nah, untuk mencegah pencemaran akibat limbah polimer dapat dilakukan daur ulang, ya, yaitu limbah plastik dikumpulkan, dipisahkan, dilelehkan, dan dibentuk ulang menjadi bentuk-bentuk lain yang bermanfaat. Ya. Selain dengan daur ulang, perlu dikembangkan jenis plastik yang terbiodegradasi agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Apa sih terbiodegradasi? Terbiodegradasi itu yang mudah terurai oleh mikroorganisme. Seperti itu. Nah, dari penjelasan saya tadi, dari atas sampai dampak penggunaan ya itu ada tugas mandiri kalian ya, yaitu tugas mandiri tolong dikirimkan lewat WA atau email masing-masing guru pengajar. Ini pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan antara polimer sintetis dan polimer alam. Kedua, jelaskan manfaat dan kegunaan polimer sintetis maupun alam dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang ketiga, berikan contoh penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang terakhir, yang keempat, apa keuntungan dan kerugian penggunaan polimer sintetis dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu tugas mandiri kalian supaya segera diselesaikan tepat waktu. Ya, saya akhiri. Semoga ilmu tadi tentang polimer bermanfaat. Salam untuk keluarga, tetap semangat di rumah dan belajar di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.